dan di Sumatera Utara yang membuat tidak berpenghasilan sama sekali lah. Nah, ini sudah bermasalah di sini. Orang ini kan kritis. Kalau kita bayangkan kita membaca novel Max Havelaar ini, sebenarnya orang ini tidak bakat jadi birokrat, jadi PNS. Seniman yang kesasar ya. Jadi dia sangat kritis dan sangat emosional melihat, sangat berempati dan sebagainya. Nah, setelah dia dilempar ke Lebak, dia bermasalah lagi. Kemudian, karena memang jiwa kritisannya, dia melihat bahwa masyarakat Lebak itu, nah kalau betul kita membaca, ini kan abad 16 ya, settingnya di Banten, di Lebak. Kalau kita membaca, sebenarnya cerminan yang paling jelas itu bahwa abad 21, masyarakat Banten itu tidak melakukan perubahan yang cukup signifikan. Bahkan mungkin sama saja berarti jalan di tempat. Itu malah mundur. Bahkan mungkin malah mundur. Karena kalau kita melihat bahwa, saya setelah membaca ini, kok bayangannya muka Atut Khoisiah gitu. Ya, betul. Muka Atut Khoisiah. Jadi kalau dulu Bupati Lebak atau kemudian pejabat yang namanya Kartanegara ini yang punya keluarga besar, persis seperti bagaimana orang tua Atut yang Jawara itu punya pengaruh yang sangat dominan, otoritarian, feodal. Apa yang dilakukan diambil gitu ya. Kerbau diambil, dieksploitasi dan sebagainya. Ini kan dicerminkan dalam sebuah yang namanya Saijah tadi, orang miskin masyarakat Lebak, ya persis sekali. Kalau berkesempatan teman-teman berjalan melakukan perjalanan ke Banten, itu bisa kelihatan. Padahal Banten, Jakarta kan lumayan dekat ya. Jalannya rusak, terus kemiskinan di mana-mana, masih ada krisis air, kemiskinan jurang antara kaya dan miskin begitu kontras. Abad 21 ini. Terus kemudian sistem feodal masih kuat juga sampai sekarang. Jadi kayaknya harusnya mungkin mati gentayangan kan Havelaar kok lihat penasaran balik kondisi seperti itu ya. Jadi jalan di tempat. Nah, sistem yang ingin diceritakan Havelaar seperti itu. Jadi kejahatan terbesar yang dilakukan oleh Belanda, tapi menurut Havelaar juga secara ekonomi sangat cerdas, adalah mengawetkan atau malah tidak mengotak-atik perubahan sistem modernisasi pemerintahan di yang sangat feodal yang sudah mengakar di masyarakat pribumi di Pulau Jawa, khususnya di Lebak, Banten, di mana para penguasa pribumi dirangkul, berbagi keuntungan. Bupati tetap diakui sebagai representasi keturunan dari Kesultanan Banten, walaupun sistemnya sudah berubah karena mereka dapat keuntungan dan mungkin harus tunduk kepada pemerintah kolonial Belanda. Tapi kemudian sistem kebudayaan dan mentalitas masyarakat itu tidak berubah. Nah, si Havelaar atau Dekker ini orang yang punya semangat modern, sudah liberal kan, di mana modernisasi birokrasi itu harus berhubungan dengan struktur, kemudian tenar atau pamong praja atau birokrasi PNS itu adalah abdi masyarakat, melayani masyarakat, bukan sebaliknya seperti itu. Nah, ini kan pasti kontras, karena bagi Kartanegara yang kemudian menjadi konflik kemudian di novel ini, yang memang menjadi cerita nyatanya, menurut dia apa tuh yang menjadi tuduhan Dekker atau Havelaar itu tidak merupakan sesuatu yang tidak menjadi masalah, karena alam pikiran beliau, bupati dan keluarga besarnya itu, ya tidak salah, memang rakyatku, ya rakyatku, tidak ada apa yang ku ambil itu hakku, karena bubuhannya ini kan masyarakatnya ada rakyatku, aku ini raja, kayak itu kan sistemnya. Ada dua pola pikiran yang tidak bisa bertemu, bentrok ini. Nah, ketika Havelaar melakukan upaya yang mungkin bahasa Ahok itu serang reformasi birokrasi, ya pasti mengganggu stabilitas order ya, stabilitas pemerintahan dan kerjasama antara sistem feodal lokal dengan keuntungan yang didapat oleh hubungan ini dengan pemerintah Belanda. Makanya yang paling mudah adalah ditendang aja pegawai negeri rendahan seperti Havelaar. Havelaar tidak bisa berdiam diri, dia berusaha untuk melakukan upaya paling ujung sampai ke Gubernur Jenderal. Kalau Gubernur Jenderal kan sudah perwalian dari pusat kan, dari kerajaan Belanda. Macam sekarang itu kan mungkin Perdana Menterinya lah ya, orang yang sangat berpengaruh di Hindia Belanda. Gubernur Jenderal kemudian mendapat banyak laporan juga soal kelakuannya Havelaar. Dan akhirnya ketika laporan-laporan surat menyurat, kalau kita membaca polanya macam-macam di sini ya, yang cukup banyak juga ada dia melampirkan surat menyuratnya, apa yang dikirim surat, yang kritik-kritiknya dia.
laporannya sangat etnografis, laporan birokrat yang cukup detail menjelaskan bagaimana sistem penindasan yang dilakukan, eksploitasi, bahkan sistem aturan tanpa paksa itu secara tertulis bagus, seperti rancangan undang-undang ini dibuat oleh anggota DPR kita sekarang, tapi implementasinya jauh dari itu, seperti itu. Maka kemudian tidak heran Saijah itu merupakan contoh bagaimana nanti orang miskin hidupnya diperjuangkan dari seekor kerbau yang menjadikan moda konsumsinya ya, karena ekonomi kan di situ ya, di sawah, dicolong, diambil dengan paksa, beli lagi dengan perjuangan, diambil lagi dan sebagainya. Dan kemudian ketika tidak bisa melakukan apa-apa karena harus membayar pajak kepada bupati, mereka tidak bisa apa-apa, maka kemudian mereka lari dan dituduh menyelamatkan pemberontakan. Dan ini cerita menarik karena nanti larinya ke Lampung, Mas. Jadi orang yang lari ke Lampung itu menurut cerita di sini adalah orang pelarian Banten yang kemudian melakukan pemberontakan. Ya, ada istilah yang menarik karena korupsi daerah itu belum ada istilah korupsi. Yang ada, kalau menurut beberapa sejarawan, sistem tanpa paksa daerah itu menyebutkan sistem namanya malversasi. Malversasi itu secara sederhana mungkin sekarang tuh KKN lah, korupsi, kolusi dan nepotisme. Dan hal itu yang membuat sistem yang menarik karena sistem birokrasi, pergeseran antara tradisional ke modern itu sebenarnya di Indonesia tuh sebenarnya tidak serta-merta seperti yang ini barat. Jadi sistem birokrasinya menjadi warisan sampai sekarang sama kita adalah itu bisa menjawab bagaimana watak amtenar kita atau pamor pajak atau pegawai negeri di Indonesia sampai sekarang. Karena sistem itu ya kalau mungkin bahasa Umar Khayyam itu priai lah ya. Jadi maka wajar kalau kita melihat para birokrat sekarang, logika mereka adalah logika yang perlu siapa. Karena ini sistem mental. Jadi sistem secara formal itu mereka adalah seorang abdi negara, tapi secara mental mereka adalah dulu saya pernah ngobrol di satu bis sama Mas Aino, refeodalisme atau neo-feodalisme. Jadi mentalnya feodal. Jadi bukan seperti dalam sistem modern birokrat adalah pelayan bagi masyarakat, bukan. Tapi kemudian rakyat ini yang menjadi ya kamu pelayan saja atau ya yang perlu siapa seperti itu. Nah, belum lagi pada sistem bagaimana watak yang mungkin kita bisa perdebatkan ya, waktu mentalitas korup itu ya. Nah, tapi saya kira mungkin yang paling penting adalah bagaimana bagaimana banyak yang bisa dilihat ketika abad 19 kondisinya seperti itu, dan ini baru skop kecil Lebak Banten, bukan sistematis di wilayah Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan sebagainya. Tapi tanam paksa paling dominan kan di Sumatera yang paling efeknya luar biasa, dan Pulau Jawa. Bagaimana kita tahu dari kerukan keringat dan banyak yang kelaparan mati dan eksploitasi alam, keuntungan itu dari negara kerajaan Belanda yang bangkrut kemudian menjadi kaya raya dan berhasil membangun sistem bangunan arsitektur dan membangun sebuah negara kecil yang dari laut itu kemudian menjadi satu negara yang luar biasa. Tapi karena kemudian muncul novel ini yang menjadi balas dendamnya, ketika dendam kan, penindasan harus dibayar tuntas kalau memplesetkan kata Eka itu. Jadi harkat derajat martabat bangsa Belanda itu di mata orang Eropa itu sangat rendah. Pengaruh dari Max Havelaar ini salah satunya saja ya, karena begitu masyarakat bukan cerminan masyarakat terbajar lah, bagi masyarakat tidak beradab ya, biadab karena kondisi cerita seperti ini dulu atau sekarang di era setelah keluarnya Max Havelaar ya, ketika terbitnya Max Havelaar ini, ketika Multatuli sebenarnya Multatuli melakukan pidato di mana-mana setelah peluncuran ini ya, diundang lah kayak Bang Sabi atau Orando ya, dan dia pernah diundang untuk pidato di satu forum yang sebenarnya dia ingin menjelaskan secara data faktual apa yang dialami dan data-data sebagai birokrat selama dia bekerja dan sebelum dipecat. Jadi ya ini problem ketika seorang seniman menjadi birokrat, ya problem seperti ini ya. Terlepas kemudian hidupnya juga memang menderita, tapi saya kira ini balas dendam yang cukup mempengaruhi. Saya tidak ingin ini mungkin keahlian teman-teman di sini yang memang di wilayah sastra, tapi kita bisa memperdebatkan kualitas kesusastraannya ya. Tapi dalam
dalam apa tadi yang dibicarakan Mas Saino soal polifonik, ya, multilingual ya, banyak suara. Saya kira kalau misalnya dianggap banyak tokoh, mungkin lumayan banyak tokoh yang berbicara di sini.